Kita mulai aja ya, Kak Hana. Oke, Kak. Oke, kita bahas beberapa soal di sini ya. Langsung aja kita masuk ke soal nanti dan materi sedikit-sedikit saja. Nah, di sini ya kurang lebih ada tiga materi lah ya. Meskipun ini tentu saja nggak mencakup semua, ya minimal kita bisa mencicil. Jadi di sini ada persen unsur dalam senyawa ya, dan stoikiometri. Ini satu bab ya sebenarnya, stoikiometri sebenarnya. Terus ada termokimia, ya, itu kimia fisik ya, kinetika reaksi, dan kesetimbangan itu kimia analitik. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini kita mulai dari soal yang basic ya, hingga soal yang dalam gitu. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kita coba dari yang ini dulu. Ini mungkin masih ingat ya, kita bahas tentang berapa persen unsur dalam senyawa. Nah, dan stoichiometri ya, itu adalah basic agar kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ya, permasalahan kelarutan, permasalahan pH, konsentrasi, dan kesetimbangan gitu ya, dan kombinasi antar materi gitu. Misalnya ya, di sini kita punya asam fosfor ya, H3PO4 merupakan cairan tidak berwarna ya, dan juga biasa digunakan dalam deterjen dan pasta gigi ya di sini. Nah, tentukan di sini persen massa dari H, P, dan O dalam senyawa ini. Nah, di sini sudah ada AR, MR ya. MR itu massa molekul relatifnya. Jadi kalau kita ingat permasalahan persen unsur ya dalam senyawa, itu kita harus tahu eh, yang namanya ini ya, jumlah atomnya ya dikalikan dengan HR-nya atau jumlah molnya ya dibagi dengan eh, massa molekul relatifnya. Nah ini. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 100% ya. Nah, oh ya ini sebenarnya nggak 100 ya H3PO4 ya. Karena H itu kan 1 kali 3. Tiga satu ya. 31 O, O itu kan 16 kali 4 64 ya. 3. Tapi ini 98 ya sebenarnya ya. Nah, 98. Nggak sampai itu. Nah, ya sudah kita bisa masukkan perumusan ini ya. Nah, oke. Oke. Wait. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke. Misalnya kita mulai dari untuk yang atom H ya. Kan di sini kita punya H3PO4 ya. Nah, ya. Berarti gampang ya di sini ya. Nah, di sini untuk jumlah mol ya, jumlah mol atau jumlah atomnya, H ini ada 3. Kalau T itu ada 1, kalau O itu ada 4 ya. Nah, maka kita bisa hitung masing-masing ya. Nah, di sini untuk H itu, di sini ya, perhatikan, ini gampang aja ya, perhatikan 3, kalikan AR-nya H itu 1 ya. AR-nya H itu 1, dibagi MR-nya 98 ya, kalikan 100% ya. Nah, di sini boleh aja kita pakai kalkulator ya, langsung aja. Ini 300 bagi 98. Sini ada kurang lebih 3,06% gitu ya. Nah, untuk yang, oh ini sorry, ini kok H, ini P gitu ya. Untuk atom fosfor di sini, nah kalau kita masukkan P-nya 1 ya,
satu, fosfor itu kan AR-nya adalah 31. Nah, ini ya, dibagi dengan MR-nya adalah 98 ya. Ini MR-nya maksudnya MR-nya H3PO4 ya. Dikalikan 100% ya. Nah, sehingga kalau kita proses di sini, itu ya, 1 dibagi 98. Itu 31,63% ya. Nah, nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah atom oksigen ya. Oksigen itu kan ada 4, terus dikalikan AR-nya 16, dan dibagi 98 ya. Kalikan 100%. Nah, di sini. Kalau kita kalikan, 4 kali 16 itu 64 ya. Nah, terus kita bagi dengan 96, yaitu 66,67%. Nah, nanti kalau kita jumlahkan di sini harusnya tembus 100% nih. Nah, 66,67 tambah 31,63 tambah 3,06. Ya, 101% sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Itu ya, harusnya mendekati 100%. Kalau kelebihan sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin ada masalah nilai AR yang nggak spesifik kan. Nilai AR itu kan yang kita ketahui kan pembulatan gitu ya. Aslinya mungkin tidak 31 tapi 30,97 biasanya. Misalnya ini. Nah, itu. Tapi kalau oksigen biasanya bulat 16 gitu. Nah, seperti itu. Itu ya, itu dasarnya ya. Nah, oke. Nanti kalau misalkan kita bicara kimia ya, apalagi kimia dasar kan dibagi jadi beberapa hal ya, yang fisik, analitik, organik, gitu ya. Nah, yang organik belum aku masukkan ya, but it's okay. Tapi yang penting tuh ini, ya stoichiometry itu adalah eh, dasar dari semuanya. Ya, itu. Oke. Nah, kita coba kerjakan ini. Oke. Ini ya. Nah, ini topiknya sebenarnya reaksi pembatas ya. Nah, ada ada reaksi yang tidak butuh reaksi pembatas, ada yang butuh reaksi pembatas. Nah, itu tergantung dari jumlah mol yang nanti akan kita pakai sebenarnya. Tuh, misalnya nih, ini ada reaksi pembuatan urea ya. Nah, ini dibuat dengan mereaksikan amonia NH3, ini ya, NH3 dan karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu CO2. Nah, sehingga terjadi ini. Nah, ini prosesnya membutuhkan 629 gram NH3 ya, dengan 1144 gram CO2 ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita hitung dulu jumlah molnya ya. Nah, jumlah mol itu kan masih ingat ya. Jumlah mol itu adalah massa dibagi MR atau AR ya. Kalau misalkan molekul ya MR. Kalau misalkan eh, atom ya AR. Nah, ini ya, M itu adalah massa ya. Nah, massa itu gram. Nah, kalau MR itu massa molekul relatif ya. Nah, ini satuannya adalah gram per mol ya. Nah, kemudian di sini ada N. N ini adalah jumlah mol ya. Nah, jumlah mol ya satuannya adalah mol. Nah, begitu. Oke. Nah, kita hitung dulu jumlah molnya. Nah, di sini hitung jumlah mol. Nah, gitu ya. Nah, jumlah mol itu kan tadi N itu sama dengan M dibagi MR ya. Kita hitung dulu yang N NH3 ya. Tapi kita harus tahu massanya NH3 dibagi MR-nya. Nah, dia. Nah, massanya NH3 tadi di situ adalah 629 gram ya. Nah, ini massa molekul relatifnya adalah 17 ya. Nah, ini.
Nah, kalau kita bagi di sini, 629 bagi 17 ya, itu sama dengan 37 gram per mol ya. Nah, nih. Nah, kemudian di sini ada CO2 ya, kita hitung juga nih, CO2-nya. NCO2 ya. Nah, ini. Maka kita hitung, nih, masanya CO2 dibagi dengan massa molekul relatifnya. Nah, di sini. Oke. Nah, lalu di sini ya, massa CO2-nya adalah 1144 gram ya. Nah, mR-nya CO2 itu adalah 44 ya. Nah, nanti kalau kita bagi ini jadinya, ini ya, kalau kita bagi 1144 dibagi 44 ya, itu sama dengan 26 gram, sorry, astaga, satuannya mol tuh ya mol, kok gram per mol ya, maaf, maaf. Satuannya jumlah mol ya, mol. Nah, ini, gitu ya. Oke, ini. Nah, kemudian nanti kita reaksikan ini. Nah, kita masukkan ke persamaan reaksi di sini. Nah, ini, persamaan reaksi. Nah, di situ kan tadi ada 2NH3 ya, tambahkan CO2 itu menjadi NH2 2CO tambahkan H2O. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Itu ya. Nanti kita masukkan ya. Pasti nanti ada jumlah mol yang mula-mula, terus kemudian jumlah mol yang bereaksi, dan ada jumlah mol yang sisa ya. Nah, ini. Coba kita lihat dulu koefisiennya yang ada di sini ya. Nah, ini. Koefisiennya NH3 kan 2. Nah, koefisiennya apa? CO2 itu adalah 1 ya. Nah, ini. Coba kita bagi dengan koefisien ya. Nah, ini lebih kecil mana, Fatih? Nah, kalau kita cek ya, koefisiennya NH3 kan tadi adalah 2 ya. Nah, ini. Kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, itu hasilnya 18,5 ya. Nah, kemudian kalau ini, nah, koefisiennya adalah 1 ya, CO2 itu. Berarti sama dengan 26. Berarti lebih kecil, eh, lebih kecil mana? Lebih kecil yang ini. Nah, maka yang jadi bereaksi pembatas adalah yang NH3 itu. Nah, itu ya. Oke. Maka kalau begitu, nanti ini yang kita masukkan ini. Nah, ini ya. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Yang kita masukkan yang jumlah molnya itu kecil. Nah, gitu. Nah, ini. Ini ya. Nah, kita taruh dulu jumlah molnya ya. Yang ini kan ada 37 nih. Hmm, 37 mol. Ya, ini ada 26 mol ya. Nah, karena ini NH3-nya jadi bereaksi membatas, berarti harus habis dong. Harus harus tidak ada sisa. Nol ya. Maka yang bereaksi adalah 37 mol. Nah, ini maka reaksinya sekarang mengikuti NH3. Kalau 37 mol itu ada dua, maka kalau ada satu, ya tinggal dibagi dua aja. 37 bagi dua itu adalah 18,5 ya. Nah, sehingga kalau kita kurangi di sini, nah 26 kurangi 18,5 itu adalah 7,5 mol ya. Maka ini juga sama ya, karena ini koefisiennya satu ya, yaitu 18,5, ini juga 18,5 ya. Maka ini di sini, ya ini adalah 18,5 ya, 18,5. Itu. Kok bisa gitu? Ya namanya reaksi kimia kan yang bertambah yang kanan, nol.
gitu. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya ini 7,5 mol ya. Ini 18,5 mol, ini 18,5 mol ya. Maka yang termasuk bereaksi membatas itu sudah terjawab ya. Itu adalah NH NH3 ya. Nah, kemudian kita hitung massa urea dan massa yang tersisa ya. Nah, oke. Yang B ya, itu mencari ini massa urea ya. Nah, ini massa urea, massa itu kan rumusnya jumlah mol dikalikan MR-nya urea. Nah, tadi jumlah molnya urea adalah ini. Nah, ini N-nya urea ya, 18,55 mol. Nah, kita masukkan 18,5 itu, nanti dikalikan MR-nya urea itu ya. Nah, ini. Nah, 18,5 ya. Tuh. Nah, MR-nya urea itu kalau nggak salah ini. Bentar, aku ingat nih, 18,5. MR-nya urea itu 60 ya. Kan NH2 2CO. N-nya 14 kali 2 28. Hanya 2 kali 2 4 32 ya. 32 tambah O 16 48 C itu 12 60 ya. Berarti. Nah, kita kalikan ya. Kalikan dengan 60. Nah, kalau kita kalikan dengan 60 itu sama dengan di sini 1110 gram ya yang terbentuk di situ. Nah, kemudian yang C ini di sini ya, massa yang tersisa ya. Massa yang tersisa itu berapa? Nah, lihat yang C mencari massa yang tersisa ya, atau alias endapannya itu ya. Nah, siapa yang tersisa di sini? Yang tersisa adalah ini, CO2 ini. Nah, ini ya. Ini yang N yang tersisa ya. Nah, masanya rumusnya adalah N dikalikan MR ya. Nah, yang tersisa adalah CO2. Nah, tapi ini CO2 dengan MR itu 44 ya. N-nya itu adalah 7,5 ya. Nah, kalikan 44. Nah, kalau kita hitung, ini 7,5 kalikan 44 itu adalah 330 gram. Gitu ya. Seperti itu deh. Oke, itu ya. Jadi hati-hati dengan jebakan ini ya. Jadi nanti ini misalkan ini jumlah molnya 19 misalkan. 19 sama 37. Loh, kan 19 lebih kecil daripada 37. Harusnya jadi koefisien frekuensi pembatas ya 19 dong. Enggak. Jadi kita harus bagi dengan koefisiennya dulu. Itu ya. Itu yang perlu kita waspadai. Tuh. Nah, ini. Oke, apa ini? Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara stoichiometri ya, itu masih lebih luas lagi. Nah, kapan kita berurusan dengan stoichiometri yang mana kita bisa membandingkan koefisien dengan besarannya, gitu. Mana yang tidak bisa, gitu ya. Nah, misalnya hukum perbandingan volume itu bisa, gitu deh. Atau jumlah mol dengan koefisiennya itu juga bisa. Nah, kita coba lihat ini ya. Ini, oke, kita coba dulu ini. Oke, nah kita coba ini ya. Di sini ada senyawa NaN3 ya, sodium nitrit ya. Sodium nitrit ya. Nah, ini.
Itu kita tahu automobile airbags ya. Ini yang membuat bantal itu jatuh kalau misalkan kita ngerem mendadak gitu ya, biar si pengendara itu nggak ketabrak setir ya. Nah ini. Oke. Nah, di sini. Nitrogen diproduksi secara seketika. Nah, sehingga secara cepat mengisi dan mengembangkan airbag yang berada di antara pengemudi dan kaca ya. Nah, itu. Oke. Nah, di sini. Tentukan volume gas N2 yang dihasilkan saat 21 derajat Celcius. Nah, ini ya. Dan tekanan 823 mmHg. Nah, seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui ya di sini ya. Nanti kalau kita bicara volume ya, itu ini mungkin eh, Kak Hana sudah tahu ya kalau kita refleksi lagi, ada volume pada keadaan STP atau kita sebut dengan standar temperatur pressure. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini terjadi ketika suhunya 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, itu ya. Nah, ini. Itu yang non STP, itu ya. Non STP itu artinya ya ketika temperatur dan tekanannya di luar ini. Maka kita pakai apa? Pakai persamaan gas ideal ya. Nah, maka kita pakai ini. Nah, persamaan gas ideal. Ya. Nah, ini. Iya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan sudah ada salah satu volume, terus kita dicari volume senyawa yang lain, misalkan di reaktornya atau di produknya, maka tinggal perbandingan aja. Tapi kalau volume per molekularnya atau per atomiknya, itu bisa pakai ini, STP atau non STP. Persamaan gas ideal itu gimana? Nah, ini. Yaitu ini ya, PV, N, NRT. Nah, ini. Iya. Nah, di sini P, di sini tekanan ya. Nah, satuannya tekanan itu, nah, apa? Nanti kita kita tentukan deh. Nah, V itu adalah volume. Nah, hati-hati di sini ya. Nah, yang pertama yang harus kita deskripsikan tuh ini dulu ya. Nah, sebelum ke sana, yaitu R. Apa itu R? R itu adalah konstanta Boltzmann. Itu ya. Nilainya bisa dua macam, deh. Itu ya. Nilainya bisa 0,082 liter ATM per mol Kelvin atau 8,314 Joule per mol Kelvin. Kalau pakai satuan yang ini, yang 0,082 ya, itu nanti eh, pressure-nya atau tekanannya itu pakai satuan apa? ATM. Ya. Nah, ini karena sudah ada ATM di sini, atmosfer. Tapi kalau misalkan ini satuannya pakai Joule, satuan tekanannya itu apa? Pascal ya. Atau bisa juga Newton per meter pangkat 2 ya. Nah, ini itu ya. Nah, yang kedua itu adalah volumenya. Bagaimana dengan volumenya? Ini volumenya di sini satuannya liter ya. Nah, di sini volume di kalau ini kalau pakai joule satuannya apa? Meter pangkat 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ini ada satuan eh, N ya. Kalau N itu apa? N itu sudah pasti jumlah mol ya. Nah, ini N itu adalah jumlah mol ya. Nah, satuannya jumlah mol apa? Ya, mol. Nah, itu. Kalau T, temperatur atau suhu ya. Nah, di sini sudah sangat nampak sekali ya bahwa satuannya temperatur di sini K ya. K itu apa? Kelvin. Nah, itu ya. Baik 0,082 atau 8,314.
Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita proses di sini ya. Apa yang kita ketahui di sini, Kak? Nah, yang pertama di sini temperaturnya adalah Celsius ya. 21 derajat Celcius. Nah, itu. Kita tulis ya. T-nya 21 derajat Celcius. Karena satuannya tadi sudah kita jelaskan harus Kelvin, maka kita tambahkan 273 ya. 21 tambah 273 ya. Ini 4, 27 tambah 2, itu 294 ya, Kelvin. Ini. Itu ya. Nah, kemudian di sini, apalagi yang diketahui di sini, tekanannya itu adalah 823 mmHg ya. Nah, pressure-nya. Pressure-nya adalah 823 mmHg. Nah, masalahnya di sini adalah tadi satuan yang harus diinginkan itu apa nih, Pak Ana? Satuannya itu harus ATM ya. ATM. Nah, itu. Atau bisa juga meter pangkat tiga. Cuma kita terserah lah mau pakai mana. Dua-duanya benar kok. Itu ya. Nah, maka kita harus ubah itu. Nah, sekian mmHg itu berapa ATM? Nah, jadi kita ingat ya bahwa satu ATM itu kan sama dengan 760 mmHg. Nah, ini ya. Nah, sehingga nanti di sini kita harus ubah ya. Maka kita bagi 823 dengan 760. Nah, kita akan dapatkan di sini 823 bagi 760 yaitu 1,08 ATM. Nah, itu ya. Nah, kemudian besaran yang lain yang kita tentukan adalah jumlah mol ya. Nah, ini jumlah mol ya. Jumlah mol itu jangan lupa jumlah mol itu adalah massa dibagi mR atau AR ya. Nanti kita lihat molekulnya ya. Nah, ini di sini oh yang ditemukan itu kan adalah N2. Nah, saat 21 Celcius dan tekanan 823, maka kita harus pakai eh, apa namanya? Mas cari cari jumlah molnya N2. Masalahnya jumlah molnya N2 di sini nggak diketahui. Yang diketahui adalah masanya NaN3. Nah, ya sudah kita cari jumlah molnya N2 ya. Nah, kita buat reaksi ya. Cari jumlah mol dari N2. Nah, kita lihat reaksinya tadi bahwa di sini adalah Na ini ya, NaN3 ada duanya tadi kalau nggak salah. Gitu ya. 2 NaN3, 2 Na tambah 3 N2. Nah, yang diketahui adalah di sini eh, jumlah masanya NaN3 yaitu 60 gram. Ini, nah ini ya. Dan MR-nya itu adalah 65 ya. Nah, ini ya. Ya sudah, kita cari aja jumlah molnya NaN3. Nah, jumlah molnya ini adalah N masanya dibagi MR-nya. Masanya itu adalah 60 gram. Nah, dibagi dengan 65 ya. Nah, kalau kita bagi 60 bagi 65 adalah 0,92 ya. Nah, ini 0,92 mol. Gitu ya. Ya udah, kita kan gunakan hukum kesetaraan reaksi saja. Kalau misalkan ini koefisiennya 2, ini 0,92, kalau ini 2, berarti sama juga. Ini pasti 0,92 mol juga. Gitu. Nah, sehingga jumlah molnya N2 sudah bisa kita dapatkan sekarang. Nah, pertanyaannya ini kan volume N2. Nah, kalau volume N2 gampang ya. Nanti kalau misalkan STP, enak ini. Tinggal 0,92 kali 22,4 aja. Nah, tapi ini bukan STP masalahnya. Nah, kita punyanya non STP, yaitu ini.
PV sini ya sama dengan nRT. Nah, pertanyaannya volume. Ini ya, maka volumenya di sini adalah nRT dibagi dengan pressure-nya. Nah, ini ya. R-nya tadi adalah 0,92 mol ya. Nah, R-nya pakai yang mana? Ya, kalau kita sudah konsisten pakai ATM, maka nanti ini eh, kalau kita pakai satuannya ATM, berarti pakai 0,082 ya. Ini 82 liter ATM ya per mol Kelvin ya. Ini temperaturnya tadi adalah 294 Kelvin. Ini ya. Sebentar, Lek, sebentar, sebentar. Ini kok ada yang nelpon-nelpon ini. Sebentar. Eh. Ini ya, dibagi dengan pressure ya. Pressure tadi 1,08 ya. ATM. Ya udah, coret ATM-nya, coret jumlah molnya, Kelvinnya juga, maka satuannya nanti liter nih. Nah, ini ya. Nah, kita kalikan aja manual nih ya, 0,92, kalkulator aja. 0,082 kali 294 bagi 1,08. Yaitu dua dua puluh puluh koma lima koma lima empat liter ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau mau cari massa, gampang juga. Nyari eh, reaksi membatas bisa juga. Kalau ada ion OH- atau H+, bisa kita cek pH-nya nanti kalau ada kimia analitik lebih lanjut ya. Jadi gimana analitiknya, cicil kinetika reaksi dulu. Nah, termokimia ya. Ini. Oke. Nah, ini yang ke- keempat ya, termokimia ya. Nah, ini problem yang basic dulu. Nah, sebenarnya ada berbagai macam ya termokimia itu, yang tujuannya pasti nanti ada termo di situ ya. Termo berarti kan identik dengan temperatur, suhu. Kalau temperatur dengan suhu, identik dengan panas atau energi. Nah, seperti itu. Nanti kita banyak cara. Kita bisa hitung entalpi reaksi ya. Nanti delta H adalah entalpi reaksi. Nah, ini. Nah, entalpi reaksi itu nanti ada berbagai macam caranya. Kita bisa pakai hukum Hess, ya, bahwa tujuan kita ke satu arah itu bisa dilewati dari berbagai cara. Itu hukum Hess ya. Ada juga eh, kita bisa cari entalpi reaksi dari ikatannya, gitu ya. Bisa juga dari reaktan dan produknya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita bahas dua dulu, yang entalpi reaksi biasa dan hukum Hess. Nah, seperti itu. Ini ya, ini sangat basic sekali ya. Ini diberikan persamaan termokimia sebagai berikut ya. Nah, ini kita tuliskan lagi deh. Eh, SO2 gas tambahkan ya setengah O2 gas ini menjadi ini SO3 gas. Ini ya. Dan delta H-nya segitu. Nah, ini ya. Nah, yang perlu diingat ya, kalau delta H-nya minus, artinya reaksinya eksoterom. Artinya dia melepaskan panas. Ya. Nah, di sini diketahui adalah masanya SO2 adalah 128 gram. Ya. Dan MR-nya 64. Nah, ini. Maka nanti bisa kita tahu jumlah molnya dong. Gitu ya. Maka jumlah molnya adalah massa dibagi MR-nya. Massa molekul relatifnya. Masanya 128 gram, MR-nya adalah 64. 128 bagi 64 sama dengan 2. 2 mol. Nah, di sini ditanyakan panas. Nah, kita harus ingat ya, relasi antara entalpi dengan panas. Itu ya.
Nah, itu ya. Oke, apa hubungannya entalpi dengan panas? Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, hubungan entalpi dengan panas tuh ini. Ya, oke. Hubungan entalpi dengan panas. Ini ya, bahwa nanti itu delta H itu sama, maksud ya, delta H itu sama dengan jumlah mol dikalikan Q. Q itu adalah kalornya. Itu ya. Nah, sehingga bisa tuh kita cari langsung ini ya. Nah, ini. Nih, bahwa N itu adalah jumlah mol dan delta H itu adalah entalpi, Q itu adalah kalor yang dibutuhkan ya. Nah, ya sudah. Kalau tujuan kita adalah mencari Q, maka ini gampang nih. Q adalah delta H dibagi dengan N. Nah, delta H-nya adalah tadi min 99 ya, 1 kilojoule. Nah, jumlah molnya ini jumlah molnya siapa? Jumlah molnya SO2. Karena yang diminta adalah SO2. Nah, ini berarti dibagi 2. Nah, 99,1 kita bagi dengan 2, yaitu 410 min 49,55 kilo kilojoule ya. Itu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, nah, kita bisa bahas ini ya. Nah, ini. Jadi yang kita bahas itu adalah tentang eh, hukum Hess sekarang ya. Nah, maka nanti ini kalau kita sedang menjalankan suatu reaksi ya, misalnya kita ingin eh, dari misalkan ya dari A kita pengen ke D gitu ya. Nah, ini. Nah, ini secara langsung kan seperti ini. Nah, tujuan kita ke sana nih, dari rumah A ke rumah D. Nah, ternyata bisa ditempuh dari berbagai jalan. A ke B ke C, baru sampai ke D. Nah, ini ya. Perjalanannya ternyata bisa berliku-liku. Nah, seperti itu. Perjalanannya bisa banyak. Nah, maka pertanyaannya nanti ini, berapa energi yang dibutuhkan dari A ke D langsung? Nah, berapa energi yang dibutuhkan dari sini ke sini? Dengan mempertimbangkan proses dari A ke B ke C, dan C ke D. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, misalnya nih, nah tentu saja apa yang ditinjau? Tentu saja entalpi ya. Nah, ini. Nanti ada berbagai konversi ya, nanti entalpi. Jadi kita mainkan entalpinya nanti ini. Nah, ini, ini. Nah, bagaimana cara mempermainkan entalpinya? Tergantung proses yang tergantung proses yang diinginkan. Kalau misalkan reaksinya dikalikan 2, koefisiennya, ya berarti energinya dikalikan 2 juga. Kalau misalkan reaksinya dibalik, di flip, maka nanti energinya juga diganti tanda. Minus jadi plus, plus jadi minus. Nah, seperti itu. Ya, nah ini ada karbon ya. Karbon tuh bisa disebut dari grafik ya. Kita bentuk asetilena C2H2 ya. Itu termasuk eh, alkuna ya. Nah, senyawa alkuna rangkap 3 C2H2. Nah, reaksinya sebagai berikut. Nah, ini 2C tambah H2 menjadi C2H2. Nah, ini pertanyaannya. Nah, entalpinya itu, nah, berapa? Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ada proses yang pertama di sini. Nah, di sini, yaitu ada C plus O2
menjadi CO2. Nah, dengan delta H min 393,5 kilojoule. Tapi karena di sini C yang diinginkan adalah 2, maka kita harus kalikan dengan 2 masing-masing ini. 2C tambah 2O2, dan lokasinya sudah di kiri ya. Ini di kiri, ini di kiri. Ini menjadi 2CO2 ya. Nah, sehingga entalpinya pun juga dikalikan 2. Kan? Uh, min 393,5 dikalikan 2, kita hitung ya. Hasilnya adalah min 787 ya, kilojoule. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama sudah aman. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, bahwa di sini H2-nya sudah. Jadi di kiri H2, di kiri H2. Jadi tidak ada masalah ya. Maka kalau tidak ada masalah, kita bisa tuliskan ulang deh. Ini H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, itu ya. Dengan delta H di situ sama dengan min 285,8 kilojoule. Yang berikutnya, yang ketiga, nah di situ ada asetilena ya, 2C2H2 tambah 5O2, dia menjadi dia 4CO2 tambahkan 2H2O ya. Dengan delta H itu besar sekali 8 kilojoule. Nah, kalau kita cek ya, bahwa ini pertama C2H2-nya bukan di kiri tapi di kanan ya. Sehingga kita flip dulu reaksinya. 4CO2 tambah 2H2O menjadi 2C2H2 plus 5O2. Nah, kalau kita flip, maka delta H-nya jadi plus ya. Plus 2598,8 kilojoule. Nah, di situ. Oke. Nah, kemudian di sini apa yang kurang? Bahwa di sini C2H2-nya itu koefisiennya 1 ya. Nah, ini koefisiennya 1. Sedangkan di sini C2H2-nya 2. Maka kita perlu bagi 2 reaksi kimianya. Maka ini 2 CO2 tambah H2O ini menjadi ya 2 dibagi 2 1 ya. C2H2 tambah 5 per 2 O2 ya. Nah, sehingga delta H-nya pun juga harus dibagi 2. Nah, itu ya. 598,8 bagi 2. Yaitu 1299,4 kilojoule ya. Nah ini. Oke. Ya sudah. Reaksi yang sudah oke ini ya kita kita jadikan satu dulu deh. Ini ya. Nah, sehingga kita proses nih. Ini ya. Nah, pertama, Kak, yang 2 delta CO2 ini H-nya dari mana segini. tadi, Kak? Ketinggalan. Dibagi 2, Oh, iya, dibagi 2. Iya, bagi 2 oh kan? iya, Bagi iya, 2 iya. kan? Hmm, Oh iya, iya. satu. Nah, itu ya. Oke ya. Itu yang pertama, delta H-nya segini. Nah, ini ya. Oke, kemudian di sini yang kedua itu ini, dan yang ketiga adalah ini. Oke, nah ini ya. Coba kita jumlahkan ya, masing-masing nih, kiri dan kanan. Otomatis energinya pun juga dijumlahkan. Maka ini 2C tambah 2O2 tambah H2, ini ya. Langsung aja lah ini.
O2-nya ini bisa kita proses ini. Nah, sebentar. C-nya cuma satu, cuma dua di situ. O2-nya, 2O2 tambah setengah O2. 2 tambah setengah itu 5/2 ya. 5/2 O2 tambah H2 tambah 2CO2 tambah H2O ya. Nah ini. Kemudian yang kanan, ini 2CO2 tambah H2O tambah C2H2 tambah 5/2 O2. Maka resikonya, delta H-nya pun juga harus dijumlahkan ini. Nah ini. Itu ya. Nah ini min 787. Min 285,8. Plus 11,4. 226,6 ya. Nah ini ya. Nah kita proses nih. 5/2 O2 coret. Sama. 2CO2 coret. H2O juga coret. Nah, sehingga jadilah reaksi 2C tambah H2 nih ya, menjadi C2 C2H2. H2 dengan entalpi sebesar 226,6 226,6. kilojoule. Nah, seperti itu ya. Mm-mm. Nah, inilah tadi yang reaksi yang kita inginkan di awal, yaitu itu ya, 2C di sini ya. Sebagaimana kita lihat di sini. Nah, ini sama kan? Nah, ini ya. 2C plus H2 menjadi C2H2. Itu ya. Jadi itu permainannya ya, itu harus bisa dipahami dengan baik. Oke. Nih. Oke, yang berikutnya ini ada laju reaksi ya. Ini laju reaksi paling tak detailkan ya. Karena nanti ini kita berurusan sama order reaksi. Tuh, order satu gimana, order dua gimana, terus sifat-sifatnya bagaimana. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita ingat ya. Nah, ini. Oke. Nah, nanti kalau kita bicara laju reaksi ya, ini mungkin yang perlu diingat ya, laju reaksi. Nah, laju reaksi itu seberapa cepat reaksi itu berjalan. Nah, atau sederhananya, berapa konsentrasi yang berubah, bisa bertambah, bisa berkurang tiap satuan waktu. Itu namanya laju reaksi. Ini ya, bertambah atau berkurangnya konsentrasi itu ya, konsentrasi tiap simbolnya adalah R ya. Nah, misalkan aja R. Itu berarti kan bisa bertambah, bisa berkurang. Yang bertambah yang jelas yang kiri. Sorry, yang bertambah yang jelas yang kanan, yang berkurang yang kiri. Nah, itu ya. R itu berubahnya konsentrasi tiap waktu. Nah, jadi kalau kita misalkan punya A plus B menjadi C plus D, maka yang kita bisa hitung yang mana? Jelas yang kiri, yaitu A dan B dicampur, mereka berdua berkurang, dan C dan D-nya bertambah. Nah, nanti reaksinya tuh begini. Laju reaksinya R itu bisa kita buat dalam bentuk kompak ya, yaitu pertama, konstanta reaksi dikalikan konsentrasi A pangkat X gitu ya, dan konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini. Oke, apa itu X, apa itu Y, apa itu K? Ya, kalau K itu jelas ya, K itu adalah konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Nah, ini. X itu adalah
order reaksi ya. Order reaksi milik siapa? Miliknya A, konsentrasi A. Kalau Y itu adalah order reaksi milik B, gitu ya. Oke. Nah, kita coba ini dulu ya. Ini gampang kok, masih gampang. Nah, nanti kita sekalian memperkenalkan makna order reaksi ya, terhadap hubungannya terhadap laju reaksi. Nah, itu. Maka dari sini, itu ya, kita mencari order reaksi masing-masing ya. Nih, masing-masing senyawa. Nah, ini ya. Dalam hal ini, kita mereaksikan oksida nitrit ya, dengan hidrogen. Nah, ini pada suhu ini. Nah, suhunya sebenarnya nggak penting. Di sini kita hanya penting tentang konsentrasi ya, yaitu NO dan H2. Nah, seperti itu. Ada eksperimen 1, 2, dan 3. Sehingga kita punya data laju reaksi 1, nah kita sebut R1, laju reaksi 2, R2, dan laju reaksi 3, kita sebut dengan R3. Gitu ya. Nah, ini pasti sudah pernah belajar ya. Misalnya nih, kita membentuk ini, order reaksi. Nah, kita cari miliknya NO dulu. Nah, itu pertanyaannya, order reaksi NO itu berapa? Kalau mau mencari order reaksi NO, berarti kita cari konsentrasi H2 yang sama. Yang sama di sini kan yang 1 dan 2 ya, kan sama. Maka kita bandingkan saja konsentrasi 1 banding konsentrasi 2, laju laju 2, gitu ya. Nah, ini. Nah, rumusnya adalah K, gitu ya, dikalikan NO tadi. Nah, pangkat X dikalikan H2 pangkat Y ya. Nah, ini dibagi dengan yang bawah ini angkanya saking jelek ya. Sehingga kita butuh usaha ini. Biasanya datanya bagus, biasanya kalau dalam bentuk soal itu ya. Maka kalau misalkan datanya nggak bagus ya kita pakai proses logaritma aja. Nah, ini ya, berarti ini K NO pangkat X H2 pangkat Y. Nah, konsentrasi NO yang diambil, yang konsentrasi yang pertama yang pasti. Pertama, ini ya, kita luar aja deh. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, masukkan ya, R1-nya itu adalah 1,3 kalikan 10 pangkat min 5 ya. R2-nya adalah 5,0 kalikan 10 pangkat min 5 ya. Kan coret NO1 ini, yaitu 5, ya, sudah kurungnya sudah bukan konsentrasi ya, 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat X ya. Yang bawah 10,0 kali 10 pangkat min 3 pangkat X, konsentrasi H2-nya itu adalah ini ya, 2 sama 2 sama ya. Nah, 2,0 kali 10 pangkat min 3 Y, ini ya, dibagi dengan 2,0 kali 10 pangkat min 3 Y ya. Nah, ini. Coret ya. Ini coret juga, coret juga, coret juga ya. Nah, di sini 1,3 bagi 5 ya. Nah, ini. Itu adalah 0,26 ya. Nah, ini. Terus 5 bagi 10 adalah setengah. Nah, pangkat X ya. Ini 0,26, ini setengah itu kan 0,5 ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini 0,25 itu enak ya. Gampang ya, 0,25 berarti X-nya 2. Karena 0,5 pangkat 2 kan 0,2, 0,25. Ya udah kita pakai proses log aja di sini ya. Maka X-nya di sini adalah gitu ya. Nah, maka kita pakai 0,5 log 0,26 ya. Nah, itu. Kita harus cari itu. Itu ya. Nah, Berarti harus bentar, dilogkan kalkulator ya? dulu. Iya, dilogaritmakan. Hasilnya harusnya mendekati 2 ya. Atau nggak jauh dari 2. Bentar, berapa nih?
1,944 ya. Nah, kita aproksimasi lah jadi 2 ya. Nah, oke. Maka sekarang kita cari yang H2 ya. Kalau cari H2, kalau reaksi H2, maka kita cari NO yang sama. Nah, ini syukurlah enak angkanya ini. Ini bagi ini ya, data kedua dan data ketiga. Kan kalau kita cari H2 berapa ya? Nanti ambil aja laju reaksi 2 dan 3 ya. Nah, ini. Yang rumuskan dulu aja. K ini K, NO2 pangkat X kalikan H2 pangkat Y. Eh, Ini K, NO pangkat X di sini, H2 pangkat Y ya. Kita ambil data yang kedua dan data yang ketiga. Data yang kedua, sorry, ini data yang kedua semua ya. Dua, ini tiga ya. Nah, ini. Oke, masukkan ya. NO-nya sama-sama 10. R2, R3-nya di situ 5 kali 10 pangkat min 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 kali 10 pangkat min 5 ya. Coret-coret ya. NO-nya 10 ya. 10,0 kali 10 pangkat 3 X ya dibagi dengan 10,0 kali 10 pangkat min 3 pangkat X ya. Nah, sedangkan yang H2 di sini ya, 2 dan 4 ya. Nah, ini 2,0 kali 10 pangkat min 3, Y, 4,0 kali 10 pangkat min 3, Y ya. Ini coret aja ya. Ini juga coret sama ya. Sehingga di sini 5 bagi 10, setengah ya. Nah, ini 2 per 4 ya, pangkat Y. Nah, sehingga di sini ini coret ya. Coret 1, coret 2. Ya udah, setengah pangkat Y. Ya, pasti 1 ya. Karena setengah pangkat 1, 1 setengah. Nah, ini berarti Y-nya 1. Gitu. Yang berikutnya, rumus laju reaksinya. Gampang ya. Ini ya. R itu K, NO pangkat X dikalikan H2 pangkat Y ya. Maka ini K, NO, gitu ya. Pangkat X nya tadi 2, dikalikan H2 pangkat Y. Nah, ini 1 ya. Nah, ini. Maka, apa maknanya nanti ini? Nah, misalkan nih, kita belajar laju reaksi ya. Ini. Kita punya 3 data eksperimen misalnya dari laju reaksi ya. Ini laju eksperimen terhadap konsentrasi misalkan. Nah, ini. Ada 3 model kurang lebih. Nih ya, yang pertama, order reaksi itu bisa nol. Ya, order reaksi nol. Nol itu artinya pangkatnya nol. Berarti kan pangkatnya satu. Artinya apa? Pangkatnya satu artinya konstan. Artinya bertambahnya konsentrasi, iya, konsentrasi tidak bertambah, bertambahnya konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Jadi dia tetap. Tapi kalau misalkan order reaksinya satu, iya, maka bertambahnya konsentrasi meningkatkan laju reaksi juga secara linear, gitu ya. Kalau order reaksinya dua, nah maka ini bertambahnya konsentrasi akan meningkatkan laju reaksi secara kuadratis. Nah, seperti itu. Gitu ya. Berarti ini terhadap NO meningkat kuadrat, terhadap H2 meningkat linear. Mana yang lebih banyak? Tergantung. Tergantung tergantung pada saat konsentrasi berapa. Ada waktu ketika H2-nya
lebih cepat. Ada waktu ketika NO2-nya lebih cepat. Nah, itu. Tahu dari mana? Dari titik potongnya aja. Itu nanti bisa dilihat ya. Gitu. Oke, yang berikutnya, yang C ya, konstanta laju reaksi. Nah, ini kalau sudah tahu rumus laju reaksinya, tinggal cari konstantanya itu gampang ya. Nah, ini. Yang C itu adalah konstanta laju reaksi ya. Nah, ini. Maka rumusnya dulu. Nah, rumusnya adalah ini tadi. R sama dengan K dikalikan ya, NO2 pangkat X dikalikan H2 pangkat Y ya. Kalau mau mencari K gampang, kita bisa pilih nih, data satu, data 2, atau data 3. Gitu. Kita pilih data 2 deh, lebih gampang ya. Di data 2 itu, tadi, itu ya, data 2, R-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini ya, dikalikan K. Nah, ini langsung aja kita ganti ya. NX-nya tadi 2, Y-nya 1. Di data kedua, NO2-nya 10, H2-nya 2. 10,0 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2, 2,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini ya, kita cari nih. Maka ini 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini ya, K 10 pangkat 2, 100 ya. 10 pangkat min 3 pangkat 2, 10 pangkat min 6 ya. Dikalikan ini 2,0 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Maka ini 5 kali 10 pangkat min 5, min 9. Kayak gini ya. Maka ini K-nya di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini 200 saya jadikan satu angka di belakang koma aja. 02, jadi pangkat min 7 aja ya, lebih enak. 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, 5 bagi 2, 2 setengah ya. Nah, bagi 10 pangkat min 10 pangkat 2 ya. Nah, ini. Gitu. Oke. Nah, seperti itu kan. Itu ya. Nah, sehingga kan tadi kita ngomong ya, bahwa adanya laju reaksi membuat kita tahu bagaimana konsentrasi itu bertambah ataupun berkurang ya. Tapi yang pasti yang paling lebih enak bertambah dong, paling enak bertambah sebenarnya. Lebih masuk akal. Kalau berkurang jarang, sorry, berkurang ya. Yang bertambah itu kan yang kanan, yang reaktan gitu. Atau ada juga yang konsentrasinya tidak bertambah maupun berkurang. Misalnya kayak order reaksi nol gitu ya. Ini. Maka kalau misalkan bertambah, kita bisa tahu nih waktu dari konsentrasinya segini jadi segitu berapa. Nah, ketika waktunya sudah berjalan sekian menit, konsentrasinya jadi berapa. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, tahu dari mana? Tahu dari persamaannya. Dan itu bergantung sama ordernya ya. Jadi kita pelajari ada order satu nanti dan ada order 2 ya. Nah, ini masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Yang jelas keduanya sama-sama bertambah secara konsentrasi ya atau berkurang. Itu ya. Nah, bertambahnya gimana? Masing-masing order satu dan order 2 itu bergantung sama itu ya konsentrasinya sendiri. Satunya linear, satunya kuadrat. Oke, kita coba rumuskan ya. Jadi kita belajar siklopropana ya, tiba menjadi propana. Dalam fase gas dengan reaksi order satu nih. Lajunya segitu. Nah, kita tulis dulu ini ketahui ya. Laju reaksinya 6,7 kali 10 pangkat min 4 second pangkat min 1 pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, ini konsentrasi awal siklopropana 0,25 molar. Maka konsentrasi siklopropani setelah 8,8 menit berapa? Pasti berkurang. Ini berkurang pasti reaksinya. Dan yang kanan pasti bertambah. Ini.
Itu ya. Nah, jadi kita bisa prediksi nih. Sedangkan yang tadi, kalau kita bicara tabel, kita belum bisa prediksi setelah berapa menit itu jadi berapa. Oke, jadi waktunya di situ 8 menit ya. Ini. Maka, nah sekarang kita belajar kalkulus ya. Bahwa itu nanti itu laju reaksi, karena ini berkurang, berarti ada minus, minus apa? Minus perubahan reaksi, ya, kita pakai notasi diferensial ya. Ini dibagi perubahan waktu pasti. Nah, gini ya. Nah, itu setara sebanding dengan konsentrasi, konstanta laju reaksi dikalikan dengan A-nya ya, dikalikan dengan konsentrasinya. Nah, ini kan. Nah, ini. Kalau secara persamaan diferensial order satu seperti itu. Nah, sehingga nanti ini kita bisa proses ya. Nah, kalau itu, ini jadinya kan gini ya, secara kalkulus ya, ini D, A, kumpulkannya A sama A ya. Nah, ini. Yang K sama DT. Min K, DT. Nah, kita bisa integrasikan dari kedua sisi, ini sama ini ya. Nah, ini. Berarti integral ini kan ln ya, logaritma natural ya. Nah, dari mana sampai mana? Dari konsentrasi awal, let's say A0 gitu ya, menjadi A. Nah, ini. Jadi kita kan sedang menghitung laju reaksi dari senyawa A menjadi suatu produk gitu ya. Produknya apa? Ya whatever lah. Karena kita yang namanya laju reaksi kita lebih peduli sama dengan yang sama yang kiri aja gitu. Nah, ini. Berarti ini batasnya dari A0 sampai A ya. Nah, integral dt ya T. Berarti kan ini min K kali T ya. Maka nanti ini kalau kita masukkan batasnya ini jadinya len ini ya, len dari konsentrasi A ya dibagi dengan konsentrasi A0 ya. Ini sama dengan min KT ya. Nah, atau boleh juga dibalik ini. A0-nya di atas ya. Len A0 per konsentrasi A ya. Nah, tapi konsekuensinya ini jadi positif. Nah, gitu ya. Nah, kita hilangkan apa namanya? Eh, lennya boleh. Nah, ini. Maka nanti ini konsentrasi A jadi eksponen ya. Maka nanti ini konsentrasi A0-nya berapa dikalikan eksponensial min KT ya. Atau boleh juga A0-nya di sini, A-nya di sini boleh, tapi positif nanti. Sama saja. Poinnya adalah kita sudah bisa prediksi nanti. Setelah sekian menit, maka konsentrasinya jadi berapa? Nah, ini. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini ya. Bahwa nanti ini ya, bahwa bahwa A0 itu adalah konsentrasi awal ya. A itu adalah konsentrasi akhir ya. Nah, ini. K itu adalah konstanta laju reaksi ya. Nah, T itu adalah waktu. Nah, seperti itu, Kak. Let's go. Kita coba ya. Hitungannya pakai eksponensial ya. Itu wajib wajib kalkulator nih. Atau kalau nggak kalkulator juga nggak apa-apa. Maka jawabannya dinyatakan dalam E. Nggak penting tidak final, nggak masalah juga. Oke, yang pertama di sini. Nah, tentukan konsentrasi tersebut setelah 8,8 menit. Itu. Nah, dia. Maka konsentrasinya di sini siklopropana ya. Nah, ini. Maka diketahui ya, konsentrasi awal ya A0. Nah, itu. A0-nya siklopropana ya, molar ya. Nah, ini. Is. Yang belum diketahui adalah konstanta
laju reaksi. Sorry, ini konstanta ya, bukan laju reaksi ya, ini konstanta, Kak. Karena ini satuannya second pangkat min satu. Kalau laju reaksi itu satuannya molar per second ya. Kalau ini cuma seper second aja. Ini dengan ini konstanta ya. Jadi iya, oke. Yuk masukkan yuk. Maka nanti konsentrasi itu rumusnya apa? A0 dikalikan eksponensial pangkat min KT ya. Konsentrasi awalnya adalah 0,25 molar ya. Nah, ini pangkat min K. K-nya itu adalah tadi 6,7 kali 10 pangkat min 4 ya. Kalikan T. T-nya berapa ini? Menit. Hati-hati. Satuannya belum sinkron nih. Satunya menit, satunya detik. Maka kita harus jadikan detik ya. Nah, kalikan 60 nih. Berarti kan 480 second ya. Nah, ini. Nah, ini. Maka ini, nah ini kalau misalkan di data sampai seperti ini doang ya sudah 100 lah, sudah betul gitu. Tapi kalau kita mau idealis 8. Coba kita hitung ya. 48 kali 6,7 ya. Dibagi 10.000. Nah, pangkat min 0,32. Nah, gini juga boleh. Nah, itu ya. Kita mau spesifik, Kak. Boleh nih. Misalkan ini. E pangkat minus 0,32 ya. Kalikan 0,25. Nah, hasilnya berapa? Berkurang kan? 0,18 molar ya. Jadi yang semula 0,25 jadi 0,18. Make sense ya? Yang namanya laju reaksi, pasti reaktannya berkurang dan produknya bertambah. Gitu ya, Kak ya. Nah, ini sekarang ditanya ini, Kak. Seberapa lama konsentrasi sikloperan tersebut turun dari 0,25 sampai 0,15? Nah, itu ya. Ditanya penurunannya sekarang. Daripada kita pakai pakai ini ya, daripada kita pakai yang ini, yang mana kita perlu mengubah T di dalam eksponensialnya kan ribet. Langsung aja kita pakai ini. Nah, ini ya. Tadi ya. Jadi berapa lama sekarang? Mencari waktu ya. Nah, tadi konsentrasi awalnya yang kita ketahui kan 0,25 molar ya. Sedangkan konsentrasi akhirnya adalah 0,18 molar nih. Sedangkan tadi kita punya rumus ya. Nah, setidaknya ln gitu ya. A0 dibagi A ya. Konsentrasi A0 dibagi A. Nah, ini sama dengan KT tadi ya. Ya udah, maka T-nya ya seper K ln ya Kak ya. Ini A0 dibagi A ya. Nah, ini. Kita hitung nih. K-nya tadi kan, kalau nggak salah, 6,7 kali kan 10 pangkat min 4 ya. Ln A0-nya 0,25, A-nya 0,18 ya. Ini. Ln 0,25 bagi 0,18. Ini ya. Jawabannya, hasilnya adalah 0,328 ya. 1 dibagi 6,7. Berapa ini? Kalikan 10.000 ya, Kak ya. 1492,53 ya. Kalikan 0,328. Itu jawabannya berapa, Kak? 489,55 menit. Sorry, detik ya. Kenapa pakai detik? Karena satuan konstanta laju reaksinya pakai detik, gitu ya. Kak, mau jadikan menit, boleh. Bagi 60 nih ya. 8,16 menit. Jadi sangat singkat ya. 8 menit aja jadi segini. 0,18. Nah, terus ditambah 0,6 ditambah 0,16 menit lagi sudah jadi 0,18 0,15 ya. Oh, sorry. Ini kok salah ya. Astagfirullah. Ini 0,15, Kak. Salah, 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 salah. Aku salah baca ya. Nah,
Harusnya harusnya nggak beda sih. Nah ini, wait wait wait. Ininya ini yang salah. Len 5 tapi 0,15. 0, harusnya waktunya semakin bertambah ini. Kalikat 1492,53. Hasilnya ini ya, 762,42. Wah, masuk akal ya. Detik ya. Bagi 60 Kak. 12 menit loh, masuk akal ya. Karena konsentrasinya semakin berkurang. Tadi kan 0,8 0,18 saja butuh waktu 8 menit. Lebih kecil lagi. Harusnya waktunya bertambah dong. Jadi 12 menit. Nah, begitu ya Kak ya. Ini materinya saya cek pakai AI Kak. Nggak, jadi saya coba coba cek di ChatGPT ya, materi yang umum untuk masuk S2 Teknik Perminyakan ITB. Yang muncul tuh ini semua. Kinetika reaksi, kesetimbangan, termokimia. Ini materi yang paling mungkin itu. Nanti coba dicek pakai ChatGPT. Tapi soalnya saya buat sendiri nih. Saya cari dari buku-buku kimia universitas ya. Pakai bukunya di kimia itu yang terkenal itu adalah bukunya Raymond Chang ya. Itu pakai aja Ya, buku itu. Cang. Banyak sekali soal di situ. Ada solusinya juga di situ. Chang. Tapi bukan satu yang itu sih, yang D per DT itu. Mm-mm, betul. Nah, itu ya. Nah, kalau order 2 beda lagi nih perumusannya. Gitu. Kalau order 3 bagaimana? Nggak ada order 3. Ini. Nah, ini baru betul ya laju reaksi ya. Tadi itu salah salah tulis tadi. Oke. Second order. Kalau second order ya pasti pangkat 2 konsentrasinya. Nah, ini. Oke, coba kita uraikan dulu apa itu order 2. Bismillah. Oke. Ada juga yang lebih ribet lagi itu persamaan Arrhenius ini. Cuma belum pernah aku bahas. Tapi oke lah, ini sudah cukup. Ini ada ini ya. Ini salah lagi nih. Laju reaksi itu bukan ini konstanta laju reaksi ya. Terlalu cepat mengetik jadi lupa. Satuannya itu per molar pangkat min 1, sekon pangkat min 1. Jadi konstantanya 7,0 kali 10 pangkat min 9 molar per sekon. Kan nggak masuk akal laju reaksi sebesar ini. Cepat banget tuh. Gitu. Nah, pada suhu 23, suhunya nggak ngaruh ya, karena di perumusan ini tidak ada suhu. Oke. Tapi yang terpenting itu adalah ini, orde 2. Nah, ini nih, orde 2 nih. Oke, kita coba pelan-pelan. Ya, kita anggap aja ya, lagi mengubah suatu senyawa A, reaktan A, menjadi suatu produk yang lain. Whatever produknya, we don't care. Karena yang terpenting adalah bagaimana yang kiri. Nah, di mana tadi laju reaksi ya, sudah kita rumuskan bahwa min
perubahan dari suatu konsentrasi A terhadap waktu, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi hati-hati. Kalau tadi itu kan sama dengan K dikalikan A. Kenapa? Karena reaksinya order satu, sehingga pangkatnya satu kan tadi. Nah, sekarang karena ordernya dua, berarti bukan satu, tapi dua. Gitu ya. Ini kita bisa cek perbedaannya tadi. Nah, ini kan ya, ini A pangkat satu yang ada di sini. Nah, kalau sekarang itu A pangkat dua. Ini. Itu ya. Maka nanti ini kita integrasikan aja. Nah, ini. Saya nggak hafal rumus akhir, jadi makanya kita masih proses ya. Nah, ini. Min DA, ini. Kan saya jurusan fisika, Kak. Jadi harus rumusin dulu. Nggak hafal soalnya. Itu sama dengan K dikalikan DT. Nah, Nggak apa-apa integralkan Kak, ya. saya juga nggak Nah, hafal ini. kok. Heeh. Iya. Tapi nanti kalau hafal rumus jadinya jauh lebih baik. Nah, ini. Tapi ini bukan ln ya, hati-hati ya. Nah, ini maka ini min integral minusnya taruh sini aja. Min kok minus. Ini A pangkat min 2 dA ya. Ini min K integral dt ya sudah T aja. Nah, ini ingat-ingat ya bahwa rumus integral x pangkat n dx itu adalah seper n1 x pangkat n plus 1. Nah, kita integrasikan dari konsentrasi awal hingga konsentrasi akhir yang kita inginkan. Saat ini 1/-2 plus 1 ya. Ini A -2 plus 1. Nah, dari konsentrasi awal hingga konsentrasi akhir. Ini min KT. Nah, ini. Min 2 tambah 1, min 1 ya. Ini A pangkat min 1 dari konsentrasi awal hingga akhir ya. Ini min KT. Nah, ini syukurlah bisa kita sederhanakan. Coret-coret. Ini kan seper ya. Min 1 seper. Jadi artinya seper A, batas yang atas dikurangi batas yang bawah. Seper A0. Dia sama dengan min KT. Nah, jadi perumusannya pun sudah berbeda di sini. Nah, begitu. Oh, sorry, kok min plus ya. Sehingga nanti ini kita punya bahwa eh, konsentrasi akhir, which is kita nyatakan dalam seper A sama dengan seper A0. Nah, di sini tambahkan K dikalikan T. Nah, ini rumusnya pakai tidak pakai eksponensial ya, cukup pakai ini. Ini. Oke. Nah, ini kita coba apply sekarang. Yang A, ya. Oh ini, jadi mencari konsentrasi ya, akhir ya. Ini konsentrasi awalnya 0,086 nih. Jadi A0-nya 0,086 molar. K-nya tadi kita ingat-ingat lagi. K-nya itu 7 kali 10 pangkat 9 ya. Supermolar, per second. Apalagi ini. Setelah 2 menit ya. Setelah 2 menit ya. Nah, hati-hati. Satuannya masih second. Di sini masih menit ya. Sama dengan 120 detik ya. Oke. Ya udah. Konsentrasi akhir tadi seper A tadi. Nah, dia seper A itu sama dengan seper A0 tambahkan K dikalikan T ya. Nah, ini. Udah, proses saja. Per A0 0,086. K-nya adalah 7 kali 10 pangkat 9 kalikan 1 dibagi 0,086 ya. 11,62 ya. 840. Ini gede banget nih. Iya, jadi nggak ngaruh sebenarnya angka awal itu.
Karena gede banget. Loh, sebentar. 1 bagi 0,086. Oh, oh ngaruh. Sorry, sorry, sorry. Ngaruh. Tadi salah, salah, salah hitung. 1.100. 1,1. Oh, betul. 1,16. Iya, ini ya. Oh, I see. Ini kan masih seper. Yang kita tanya itu adalah A-nya. Berarti dibalik dong. Ini ya. Satu dibagi. Ini enggak. Ini kecil banget ini. Ini kan 1,162. Ini 840 pangkat 1 miliar. Ya, negligible istilahnya ya. Dapat diabaikan ya. Tapi 840 kali 10 pangkat 9. Ini aja. Berarti Nggak ada gunanya angka depan itu. pangkat Satu, 9, pangkat, ya pangkat 9-nya nggak perlu dirubah lagi. nggak perlu. Gini aja. Ini jadikan 840 kali 10 pangkat 9. Karena ini kan sangat kecil. 1 koma. Gitu. Iya. Hmm. Itu jadikan 840 miliar ya. Berarti ini, oh ini jawabannya ya. 0,001112 kalikan 10 pangkat min 9. Kalau naik ke atas 9. Itu ya. Ini. Atau 1,2 kalikan 10 pangkat min 12 molar. Nah, gitu ya. Jadi angka ini useless ini, angka ini. Gitu. Nah, kita bandingkan nih dengan orde 1 ini. Apa perbandingannya? Ternyata konsentrasinya itu mengecil sangat-sangat sangat-sangat kecil ya. Ekstrim sekali ya. Dalam waktu 2 menit aja, itu bisa mengubah konsentrasi yang besarnya 0,086 jadi 1/1 triliun Hmm. konsentrasinya. Itu sangat sangat ekstrim sekali. Jadi konsentrasi orde 2 itu penurunannya sangat ekstrim dibandingkan orde 1. Sedangkan orde 1 itu masih seorde. Contohnya ini, masih bisa kita ukur dalam skala lab, skala laboratorium kan, 0,25 jadi 0,15. Masih 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 comparable. Nah, yang ini juga sama, 0,25 jadi 0,18 dalam waktu 8 menit. Sedangkan yang ini 2 menit aja itu sudah mengecilkan ini jadi 1/1 triliun. Itu sangat kecil. Gitu. Itulah orde 2. Jadi sangat cepat. Nah, itu. Meskipun nanti kalau kita belajar kimia fisik ya, itu ada buku ini. Ini itu bagus sekali. Pendalaman dari kinetika reaksi ini masih awal sebenarnya. Ada namanya buku Physical Chemistry. Ini enak sekali untuk dibaca. Bahasa Inggrisnya enak dan materinya enak, oleh Atkins, dan Julio de Paula. Saya dulu baca itu, saya dulu skripsi pakai itu, pakai physical chemistry ini. Nah, gitu untuk ngitung energi, energi reaksi. Nah, pada senyawa, pada reaksi hidrogenolisis. Nah, ini enak pakai ini. Nanti ini pendalaman kinetika reaksinya lebih dalam lagi nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang berikutnya sebenarnya mau bahas kesetimbangan sebenarnya. Nah, kesetimbangan lebih sederhana gitu. Nanti laju reaksi itu dikembangkan ke sini sebenarnya, kesetimbangan. Yaitu reaksinya itu bisa dua arah, bolak-balik. Itu. Meskipun nggak semua reaksi bisa bolak-balik ya. Misalkan nasi jadi bubur, bubur nggak bisa jadi nasi. Tapi ada yang bisa bolak-balik. Nah ini. Nanti ini kita bahas next aja lah ya, kalau ada kesempatan lagi. Nanti kita perdalam lagi kimianya. Seperti itu. Itu. Bagaimana? Ada Oke, Kak. pertanyaan? Enggak. Oke ya. Kapan kapan mau belajar lagi? Nanti kita jadwalkan aja. Senin bukan sih? Kakak Senin ini nggak? Senin bisa, boleh. Iya, Senin pagi boleh. Oke. Senin berarti apa? Fisika lagi ya?